Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kali ini berjumpa lagi dengan saya, Pinta Astuti, dalam mata kuliah Analisis Struktur. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai analisis struktur metode matriks. Setelah minggu sebelumnya Anda belajar tentang review matrik dan juga teori tentang metode fleksibilitas dan kekakuan. Nah, hari ini kita akan masuk ke aplikasi analisis struktur metode matrik pada truss 2 dimensi. Ya. Kita akan fokus pada struktur truss 2 dimensi. Nah, sekarang kita mulai mengenal sistem rangka batang 2 dimensi atau plane truss, gitu ya, truss bidang datar. Nah, kalau ilustrasinya mungkin sudah tidak asing lagi ya, seperti bentuk yang ada di dalam slide ini, strukturnya ada truss, tumpuannya adalah sendi dan roll gitu ya. Nah, saya ingin mengingatkan lagi mengenai koordinat global dan koordinat lokal. Koordinat global itu adalah koordinat yang berlaku untuk seluruh elemen dalam suatu struktur. Jadi kita di sini koordinat globalnya menggunakan sumbu X besar dan Y besar ya. Jadi ini dan ini adalah koordinat global. Kemudian saya juga mengingatkan lagi tentang koordinat lokal yang simbolnya atau sumbunya adalah X dan Y kecil. Nah, misalnya di sini kita fokus pada elemen yang miring ini, elemen E, kemudian kita akan buat sumbu X kecilnya ini dan sumbu Y kecilnya itu. Ini adalah sistem koordinat lokal. Nah, perbedaan sudut antara X koordinat lokal ke X koordinat global kita beri nama sudut alfa gitu ya. Sudut alfa. Sudut itu yang nantinya akan kita gunakan untuk mentransformasikan nilai di koordinat lokal menjadi koordinat global gitu ya. Nah, kita masuk ke poin yang pertama dari plane truss ini. Jadi sumbu-sumbu koordinat global X dan Y ini berlaku untuk struktur yang besar gitu ya. Kemudian matrik kekakuan elemen ditransformasikan ke sistem koordinat global itu dari koordinat lokalnya. Kemudian meskipun tidak tergambar, sumbu Z selalu tegak lurus bidang strukturnya. Jadi sumbu Z-nya ini selalu tegak lurus gitu ya dari bidang gambar di strukturnya. Kemudian yang ketiga masih dengan struktur yang sama, jadi sumbu-sumbu XY itu dalam sistem koordinat lokal elemen yang hanya berlaku untuk elemen tersebut saja gitu ya. Jadi misalnya ini kan untuk yang elemen itu, misalnya elemen ini ya, elemen ini kita akan buat misalnya sumbu X lokalnya ini ya, X kecil, dan ini adalah Y lokalnya, kan misalnya seperti itu gitu ya. Itu nanti kita akan buat misalnya, ini kan sumbu X globalnya sama ya arahnya, berarti ini adalah alfa. Nah, kemudian kalau elemennya ini misalnya yang mendatar, Anda bisa buat X lokalnya ini sama dengan X global ya, X lokal, kemudian X globalnya misalnya di sana ya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian sumbu X lokal dibuat selalu dari nodal I ke nodal J gitu ya. Nodal I dan nodal J elemen. Jadi misalnya Anda punya elemen ini ya, nodal I-nya, kemudian ini adalah nodal J, berarti X-nya ini adalah X, Y-nya ke 1. Pokoknya sumbu X lokal harus dibuat dari nodal I ke nodal J. Kalau sumbu Y lokal dibuat tegak lurus sumbu X atau bersudut 90 atau siku.
Oke, kemudian kita masuk ke matrik kekakuan lokal elemen atau simbolnya seperti ini ya. K, kemudian lokal elemen berapa. Jadi misalnya dia nanti elemen 1, nanti simbolnya adalah K, ini 1 seperti ini. Kalau misalnya elemen 2, simbolnya adalah seperti ini ya. Nah, dengan mengenali sudut alfa dari setiap elemen tersebut, untuk tahap berikutnya, hubungan antara aksi dan deformasi dari elemen plane truss dapat diformulasikan pada sistem koordinat lokalnya. Jadi ilustrasinya ada di dalam slide ini. Jadi ada member ya, ada suatu member panjangnya adalah L gitu ya, panjangnya L, memiliki modulus elastisitas sebesar E dan luas penampang batang sebesar A gitu ya. Tadi diingat bahwa Anda bisa meletakkan koordinat lokal di situ ya, dengan koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk elemen truss 2D gitu ya, truss 2D, setiap nodal memiliki dua buah displacement ya, dua displacement dan dua gaya masing-masing nodal di tiap nodal. Jadi nodal I-nya ada di sebelah kiri, nodal J-nya ada di sebelah kanan ya, karena sumbu X-nya arahnya seperti itu. Nah, di I ada apa saja? Di I ada UI, FI, ada VI, GI kecil gitu ya. UI itu apa? UI itu adalah displacement aksial pada titik nodal I. VI itu displacement arah tegak lurus sumbu batang pada titik nodal I gitu ya. Kalau yang U itu searah batang, kalau yang V itu yang tegak lurus. Kemudian ada FI dan ada GI. Kalau FI, gaya aksial pada titik nodal I yang sesuai dengan UI. Kalau gaya yang tegak lurus atau yang sesuai dengan VI disebut GI. Jadi elemen untuk nodal I itu ada UI, FI, VI, GI. Di nodal J ada UJ, FJ, VJ, GJ. Berarti ada 4 macam elemen untuk masing-masing nodal. Ini harus diingat-ingat gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengingat lagi tentang persamaan aksi yang berlaku untuk A sama dengan S dikalikan D. Dengan S ini merupakan kekakuan gitu ya, kekakuan. Dari kemarin Anda sudah belajar ya, kalau di sini ada struktur pegas, kemudian diberikan aksi sebesar A, maka dia akan terdeformasi sebesar D gitu ya. Nah, kemudian Anda juga masih ingat bahwa S atau stiffness ini definisinya adalah A dikalikan E dibagi dengan L. A adalah luas penampang, E adalah modulus elastis, dan L adalah panjangnya gitu ya. Nah, maka seluruh gaya atau displacement yang terjadi pada setiap nodal itu akan berlaku seperti ini ya. Jadi untuk FI itu berlaku AE per L UI plus 0 VI min AE per L dikalikan UJ ditambah 0 VJ. Itu juga seterusnya definisinya sama untuk GI, FJ, dan GJ. Nah, dari keempat persamaan ini kita akan ubah menjadi bentuk matrik gitu ya, menjadi bentuk matrik. Kan tadi awalnya yang persamaannya kan ini ya. Kita akan ubah menjadi bentuk matrik. Matriknya adalah matrik F sama dengan matrik kekakuan dikalikan displacement. Kan seperti itu ya. Jadi kalau Anda perhatikan FI sama dengan AE per L dikalikan UI plus
0 VI min AM per L UJ plus 0 VJ ini sama dengan matrik yang ada di sini gitu ya. Kalau nggak percaya Anda bisa perhatikan ini ya. FI ini yang baris pertama dikalikan dengan kolom displacement atau matrik displacement, hasilnya sama dengan FI. Ini kan AE per L dikalikan UI gitu ya. Ditambah 0 dikalikan VI min AE per L dikalikan UJ ditambah 0 dikalikan VJ. Gitu juga seterusnya berlaku untuk GI, F, J, dan GJ. Nah, mungkin Anda masih ingat ya, jadi di dalam metode kita ini akan berlaku ini ya, matrik vektor gaya sama dengan kekakuan dikalikan vektor displacement. Jadi vektor gaya pada koordinat lokal, ingat-ingat terus ya, ini masih bicara tentang koordinat lokal elemen sama dengan matrik kekakuan elemen teras pada koordinat lokal dikalikan vektor displacement pada koordinat lokal. Jadi semua kuncinya adalah lokal, lokal, lokal semua. Atau masih di dalam satu buah elemen di dalam suatu struktur. Nah, ini adalah tadi ya ringkasannya ya, ini persamaannya F sama dengan K dikalikan U, matrik F-nya, kemudian matrik K-nya, dan matrik U-nya. Ini untuk teras 2 dimensi. Nah, matrik kekakuannya apa? Matrik kekakuannya kan ini ya, ini adalah matrik kekakuan elemen lokal. Kalau AE per L-nya kita keluarkan gitu ya, jadi yang di sini jadi ini ya, ini jadi 1, ini jadi 0, ini jadi min 1, ini jadi 0 gitu ya. Dan seterusnya sehingga kita punya matrik kekakuan elemen lokal akan menjadi seperti ini ya. Ini yang harus hafal gitu ya, nanti Anda pasti akan menggunakan dalam mengerjakan soal-soal yang terkait dengan matrik. Khususnya adalah teras 2 dimensi. Nah, tadi kita sudah bicara banyak tentang sistem koordinat lokal gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan perlukan ini ya, matrik transformasi gitu ya. Kenapa? Karena misalnya kita tinjau batang ini, koordinat lokal dan globalnya tidak sama arahnya, atau membentuk suatu sudut sebesar alfa. Nah, oleh karena itu kita harus transformasikan gitu ya. Jadi misalnya Anda punya elemen gitu ya, punya elemen ini kalau kita besarkan akan menjadi seperti ini ya. Ini elemen E, kemudian dari nodal I ke nodal J karena ini adalah sumbu E, kemudian ini adalah sumbu Y kecil gitu ya. Misalnya ada suatu titik ini ya, titik I aksen ini kalau kita transformasikan ke sumbu X lokal jadinya U I kecil. Kalau kita transformasi ke sumbu Y lokal jadinya VI kecil. Nah, tapi kalau titik I aksen ini kita transformasikan terhadap koordinat global, maka kita akan mendapatkan UI besar dan VI besar. Nah, apakah besarnya UI dan VI besar ini sama dengan yang ada di dalam sistem koordinat lokal? Tidak, gitu ya, tidak. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu matrik atau suatu alat yang kita gunakan untuk mentransformasi atau mengubah besarnya UI atau displacement di koordinat lokal menjadi global. Menggunakan apa? Menggunakan persamaan yang ada di sini ya. Ini hanya persamaan trigonometri biasa ya. UI kalau UI cos alfa ditambah VI sin alfa dan seterusnya menjadi seperti ini. Sehingga nanti kita akan punya matrik gitu ya. Ini kan plus 0 plus 0 gitu ya, plus 0 plus 0. Kemudian kita bisa ubah menjadi bentuk matrik. Nah, bentuk matriknya dari sini menjadi ini ya. Jadi untuk mengubah displacement dari lokal ke global, ini lokal sama dengan matrik transformasi dikalikan displacement
global. Nah, kalau mau nyari displacement globalnya gimana gitu ya? Berarti dikalikan dengan inverse dari matrik transformasinya. Jadi jangan bingung ya, matrik ini didapatkan dari mana? Ini dari mengubah persamaan linier yang ada di atasnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analog untuk vektor gaya. Kalau tadi sebelumnya kita mempelajari untuk matrik displacement, sekarang untuk vektor gaya. Jadi matrik T atau kita sebut sebagai matrik transformasi memiliki sifat ortogonal. Ortogonal kemarin kita sudah belajar ya, transposnya sama dengan inverse-nya dan determinannya sama dengan 1. Nah, kita punya kemarin seperti ini ya, informasi tentang matrik ortogonal. Nah, kita balik lagi ke displacement lokal sama dengan matrik transformasinya dikalikan dengan displacement global. Maka matrik yang ini ya isinya cos alpha sin alpha 00 min sin alpha cos alpha 00 cos alpha sin alpha, kemudian 00 min sin alpha cos alpha disebut sebagai matrik transformasi. Ini juga Anda harus ingat-ingat gitu ya. Selain tadi matrik kekakuan harus ingat betul, kemudian ada matrik transformasi. Oke, kemudian kita akan melihat matrik kekakuan elemen dalam koordinat global. Gitu ya. Kalau tadi untuk yang lokal itu simbolnya adalah K kecil lokal elemen seperti ini ya. Kemudian kalau untuk yang global menjadi ini ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat jadi persamaan yang pertama. Kalau Anda punya vektor gaya di lokal ya, ini berarti lokal. Gaya sama dengan matrik kekakuan dikalikan matrik displacement. Nah, kita bisa menggunakan matrik transformasi dikalikan matrik gaya sama dengan kekakuan elemen lokal dikalikan matrik transformasi dikalikan dengan displacement global. Jadi kalau besar ini global, kalau kecil ini lokal. Nah, di sini untuk mendapatkan ini ya, yang gaya kemudian dan displacement di global, kita harus mengalihkan gitu ya, mengalihkan dengan inverse dari transformasinya. Ini kita kalikan gitu ya, sehingga kalau dikalikan akan menjadi matrik identitas atau bisa bernilai 1. Sehingga persamaannya menjadi yang ini ya, matrik vektor gaya global sama dengan kekakuan global kali matrik displacement global. Jadi seperti itu. Kemudian matrik kekakuan globalnya gimana? Matrik kekakuan globalnya kita definisikan menjadi transpos dari matrik transformasi dikalikan kekakuan elemen lokal dikalikan dengan matrik transformasi yang tanpa ditranspos. Nah, ini nanti Anda harus ingat ya. Nah, ini jangan kita lupakan mengenai metode kekakuan A sama dengan S dikalikan D, dengan S-nya adalah AE per L. Oke, kemudian ini adalah persamaan yang sebelumnya kita sudah bahas. Kemudian matrik kekakuan elemen dalam koordinat global ya. Kalau nanti matrik kekakuan elemen dalam koordinat global itu rumusnya adalah menjadi seperti ini ya, menjadi seperti ini.
Oke, kemudian setelah itu kita akan membuat overall structural stiffness matrix. Jadi tadi kan Anda punya persamaan F sama dengan K dikalikan U, kan seperti ini ya, tapi dalam bentuk matriks untuk setiap elemen. Kemudian Anda harus mengubah atau menyusun matriks ini dalam seluruh strukturnya. Nah, jadi kita masih menggunakan persamaan yang sama ya, F sama dengan K dikalikan U, tapi semuanya ada di dalam koordinat global ya, semua global. F adalah overall force vector, kemudian overall stiffness matrix ini untuk yang K, kemudian U-nya adalah overall displacement vector. Oke, kemudian kita bisa juga menghitung gaya-gaya dalam yang terjadi atau member force gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah ya, F lokal atau gaya di elemen di koordinat lokal sama dengan matriks transformasi dikalikan vektor gaya. F kecil sama dengan transformasi F besar itu sama dengan, kan tadi F besar sama dengan K dikalikan U besar ya, menjadi perkalian antara matriks kekakuan dikalikan dengan matriks displacement di global. Harus ingat ya, ini global ya, global. Kemudian untuk F kecil isinya apa? Tadi kan untuk setiap nodal, misalnya ini nodal I, ada nodal J gitu ya, Anda akan punya UI, FI, kemudian Anda punya V, J, G, J gitu kan. VI, GI gitu ya. Kemudian di J Anda punya UJ, FJ, kemudian VJ, GJ. Oke, kemudian untuk displacement global juga sama ya, ada UI, VI, UJ, VJ besar. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan mengenai konsep yang akan kita gunakan pada TRAS 2D menggunakan analisis struktur metode matrik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.